Hai guys, jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Yani Kim Life Story. Kali ini aku mau menceritakan tentang bagaimana pertama kali aku terjun di dunia aktingnya Korea atau dunia entertainernya Korea. Dari beberapa komentar yang aku baca, banyak yang mengajukan ke aku, memberikan ide untuk menceritakan bagaimana awal mulanya aku terjun ke dunia entertainernya Korea. Oke, sebenarnya sih aku agak ragu ya untuk menceritakan ini karena memang sebelumnya aku udah sering menceritakan bagaimana pertama kali aku terjun ke dunia entertainer Korea itu dulu banget sih, mungkin tahun 2017-18 itu saat aku pulang ke Indonesia. Aku sempat diundang di berbagai stasiun televisinya Indonesia dan aku banyak menceritakannya itu di situ. Takutnya udah sebagian dari subscriber aku yang udah tahu tentang cerita ini. Oke lah, mungkin banyak subscriber aku yang baru yang nggak tahu cerita tentang itu. Jadi aku putuskan untuk menceritakan ulang kembali khusus untuk di channel aku. Oke. Pertama kali aku terjun ke dunia acting itu sebenarnya maksudnya nggak sengaja gitu loh. Jadi awalnya itu bukan langsung ke acting, tapi awalnya adalah dulu sekitar tahun 2007 atau 2008 aku mendapat tawaran untuk ikut program televisi tentang film dokumentari yang menceritakan tentang kehidupan mixed marriage, kehidupan tentang keluarga multikultur. Entah itu dulu ada ya, seperti misalnya KBS punya program Love Inasya, atau kalau IBS punya Damuna Sarang, atau Arirang juga ada. Itu banyak program-program seperti itu. Kenapa dulu banyak program seperti itu? Karena seperti yang aku ceritakan sebelumnya, bahwa orang Korea itu dia tetap kekeh bahwa dia itu cuma satu rumpun, padahal sudah semakin berkembang yang namanya multikultur, di mana banyak keturunan campuran dari berbagai negara. Nah, untuk memberi pengertian itulah akhirnya Presiden Korea sebelumnya itu memiliki program-program khusus untuk memberi penyuluhan lah kepada warganya agar bisa mengerti dan memahami bahwa warga campuran pun, maksudnya keluarga campuran pun sama seperti kita warga asli Korea dari segi berbagai aspek ya, entah itu pajak, entah itu hak-haknya, entah itu fasilitas yang harus diterima dan lain-lain. Jadi nggak boleh ada kesenjangan sosial, intinya sih gitu ya. Akhirnya banyak program-program gratis yang dikhususkan untuk keluarga campuran. Misalnya kayak aku nih ya, dulu waktu baru-baru kan nggak bisa bahasa Korea, biar cepet bisa belajar bahasa Korea itu bagaimana ya, aku datang ke center yang sudah ditentukan atau center yang sudah disediakan untuk belajar gratis, entah itu belajar bahasa Korea, entah itu belajar budaya, masak, atau lain-lain. Kenapa diadakan program seperti itu? Pemerintah juga memiliki tujuan agar pernikahan campuran itu tidak mudah retak. Terjadi perceraian hanya karena masalah sepele, seperti karena nggak nyambung ngomongnya, karena bahasa lah ya. Kedua karena perbedaan budaya, atau karena macem-macem lah, intinya sih gitu. Karena pemerintah sering memberikan penyuluhan kayak gitu, akhirnya dari pihak broadcastingnya mungkin itu penasaran mungkin ya, seperti apa sih kehidupan orang yang nikah dengan negara lain itu. Penasaran dong, akhirnya muncullah program-program TV yang menceritakan tentang kehidupan asli pernikahan campuran. Nah, salah satunya itu aku ikut di program acara tersebut gitu. Itu pertama kalinya aku masuk ke TV Korea pertama kali. Nah, dari situ akhirnya kan acara aku tuh banyak ditonton orang. Nah, akhirnya bermunculan program-program orang asing lainnya, misalnya kayak talk show khusus untuk orang asing juga ada, atau program Korea talk show juga, tapi kebetulan misalnya tamunya itu special case-nya orang asing, atau tentang program kayak Special Chusok yang menampilkan orang asing. Akhirnya aku dapat panggilan dari berbagai program-program tersebut, berbagai acara TV gitu loh. Awalnya seperti itu.
Nah, jadi nggak langsung sekonyong-konyong koder nih, aku tuh langsung dapet tawaran acting gitu, enggak. Dan mungkin dalam pikiran kalian ya, kalau untuk masuk ke TV Korea itu harus melalui audisi yang wow sulitnya minta ampun. Kalau sekarang mungkin iya ya guys, mungkin kalau posisinya kalian tinggalnya di luar negeri, di luar Korea ingin jadi idol, harus ikut global audisi kan. Kalau aku case-nya beda, aku orang yang tinggal di Korea. Kebetulan aku udah beberapa kali masuk di program-program TV Korea. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan aku, mereka secara personal tuh kontak aku. Jadi aku nggak harus ikut audisi, nggak. Kalau yang cuma talk show untuk apa itu aku nggak lewat audisi ya. Mereka langsung kontak personal ke aku. Ini ada acara ini, kamu mau nggak, bisa atau nggak, begitu. Nah, kalau untuk dunia acting sendiri, pertama kali aku masuk ke dunia acting yang aku ceritain di sebelumnya aku berantem sama produser, itu pertama kali aku terjun ke dunia acting itu tahun 2009 akhir. Saat itu aku tinggalnya di Busan, baru pindah ke Busan dari kota Gyeonggi-do ke Busan. Dari situ, karena aku baru pindah rumah, jadi kan aku nggak punya temennya, jadi aku harus memiliki connecting, aku harus punya teman. Nah, cara aku untuk mendapatkan teman dengan mudah adalah aku mendatangi Damuna Center atau Multicultural Center, di mana di situ sudah pasti banyak teman-teman yang senasib sama aku dari berbagai negara, entah ya Vietnam, Kambodia, Indonesia, dari Cina, macam-macam deh, dari berbagai negara itu pasti ada di situ, entah dia belajar bahasa, entah dia belajar budaya atau yang lain-lain. Dan aku datang ke situ, terus aku akhirnya kayak apa ya, kayak daftar belajar bahasa Korea lagi, sekedar buat mendapatkan teman biar aku nggak lonely. Nah, akhirnya aku di situ aktif, tiba-tiba dari broadcasting Korea, broadcasting SBS plus KNN, SBS cabang Busan yaitu KNN, itu sedang mencari pemain orang asing. Sebenarnya itu yang dicari bukan orang Indonesia, tapi yang dicari itu orang Vietnam sebenarnya. Nah, pada saat itu guru bahasa Koreaku itu menghubungi aku, yakni ini ada audisi untuk pemain, jadi untuk menjadi menantu orang asing di salah satu situasi komedi gitu kan. Terus tapi yang dibutuhin orang Vietnam. Terus aku bilang dong sama guru aku bukan orang Vietnam, gimana kok kayaknya nggak mungkin. Terus guru aku tetap nyuruh, coba aja dulu ikut audisi, toh nanti dialognya tetap pakai bahasa Korea, bukan bahasa negara masing-masing gitu kan. Tuh mau Vietnam, mau Indonesia, mau apa, mukanya tuh kalau menurut guru aku ya hampir-hampir mirip katanya gitu. Mungkin di mata orang Korea, Vietnam, Kambodia, Thailand, Indonesia, Filipina tuh mukanya hampir-hampir mirip katanya. Aku sih kayak gini loh. Coba-coba ya kali aja beruntung gitu loh. Akhirnya aku datang ke stasiun TV KNN. Di situ udah ada orang Vietnam, udah ada orang Jepang, udah ada orang Cina, terus aku orang Indonesia. Akhirnya aku audisi di situ, aku tes kamera. Dari tes kamera aku juga dikasih kayak skrip gitu untuk nyoba acting. Sumpah guys, dulu tuh gue nggak ngerti acting tuh harus bagaimana. Baca aja gue masih belentang-belentung gitu loh. Walaupun aku paham bahasa Korea secara ya udah 70%, tapi ya tetap aja dunia acting sama dunia sehari-hari bicara itu beda gitu loh. Akhirnya aku coba, ternyata setelah seminggu kemudian aku dikabarin yang keterima aku. Ya aku seneng dong. Gila gak sih lo? Yani gitu loh, orang Bekasi. Ya Allah, emak gue aja dulu ngelarang gue ke Korea. Tiba-tiba gue di Korea dapat kesempatan masuk TV, bangga dong. Cuman ya dulu tuh buat mau show up juga susah, emang cuman ada orang Instagram aja nggak ada. Pokoknya ya pengalaman pertama aku kayak gitu. Akhirnya akhirnya aku nyoba keberuntungan di situ. Akhirnya aku kontrak untuk 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan sampai selesai kontrak. Akhirnya di tengah-tengah itu ya aku sambil acting juga, karena kan syutingnya nggak tiap hari ya, seminggu kali cuma 2 kali gitu. Itu juga aku sambil kerja juga di HRD. Kebetulan aku juga dapat kesempatan melamar di HRD Korea. Ternyata aku keterima. Aku juga sempat kerja di situ juga sambil acting, sambil kerja, sambil ngurus anak. Begitu guys. Nah, dari situlah akhirnya aku setiap ada kayak drama atau apapun itu
itu dia ngubungin secara personal dari berbagai, mungkin agency juga punya connecting kali ya, punya connecting. Jadi kita butuh nih orang Asia Tenggara nih, cewek umur dari segini punya kenalan apa enggak gitu. Ntar tahu-tahu dari pihak agensi itu ngubungin aku, ini kebetulan ini mau ikut audisi apa enggak begitu. Audisi itu dibagi menjadi 2 guys. Ada audisi yang datang secara langsung, mengharuskan secara langsung, dia mau lihat image kita secara langsung nih ya. Ada juga yang nggak perlu datang, cukup kirim kirim video, itu ada. Jadi ada 2, tergantung keadaan yang dibutuhkan. Nah, dari situ sekitar 2012 aku dapat tawaran lagi untuk film layar lebar yang judulnya Macaulay Girls. Itu dapet tuh. Kalau itu memang audisi, aku dari Busan datang ke kota Seoul. Nah, sebenarnya pas audisi untuk film layar lebar itu, aku nggak keterima. Tahu nggak apa masalahnya yang membuat aku tidak keterima? Peran aku adalah seorang ibu yang memiliki anak SMA. Aku ketolak karena pertama, umurku cocok tapi mukaku terlalu muda, kelihatan muda. Ini bukan berarti aku sok kelihatan muda, enggak, tapi itu kenyataan. Dan rambutku waktu itu masih pendek karena memang aku dulu seneng rambut pendek. Rambut itu mempengaruhi guys. Kalau rambutnya diwarnain untuk orang asing itu waktu itu tuh nggak boleh. Harus punya ciri khas tersendiri dari Asia Tenggara, yaitu rambutnya panjang, lurus, hitam, legam. Itu dulu ya. Kalau menurut orang Korea, dipikirnya orang Asia Tenggara perempuan itu punya ciri khas seperti itu dulu. Kan nggak mungkin anaknya SMA tapi mukaku kayak anak-anak. Jadi sekilas tuh kayak temen, itu nggak mungkin katanya. Akhirnya aku ketolak, aku pulang di kereta. Pas mau aku pulang ke Busan, itu aku ditelepon balik. Katanya aku lolos. Loh, katanya tadi ditolak, kenapa sekarang jadi lolos? Dipikir-pikir nanti kamu mau nggak warna rambut kamu diganti? It's okay gitu. Terus untuk agar kelihatan aku lebih tua, nanti aku dimaininnya lewat make up aja gitu. Karena waktu zaman dulu orang asing yang di dunia acting tuh nggak banyak gitu loh. Jadi saingan aku tuh nggak ada. Jadi kalau misal aku nggak bisa, ya untuk nyari yang lain juga mereka susah gitu loh. Bukan karena aku jago acting, enggak, karena nggak ada orang. Akhirnya aku beruntung di situ. Akhirnya aku syuting di film layar lebar yang aku pakai bahasa Indonesia itu loh. Boro-boro dapet perhatian. Ya itu loh, adalah yang kita berantem sama suami itu pakai bahasa Korea, bahasa Indonesia. Itu selang berapa lama dari film layar lebar itu, akhirnya aku dapet tawaran lagi untuk audisi film layar lebar lagi pertengahan tahun 2013-an. Aku datang lagi ke Seoul untuk audisi. Peran yang dibutuhkan adalah atlet basket gitu. Jadi nanti atlet basket orang asing sama orang Korea mungkin tanding, intinya sih gitulah ya, untuk cewek. Sebenarnya yang dicari itu orang Uzbekistan, karena yang dicari adalah orang yang tinggi, ya pokoknya tinggi, langsing, kece lah ya. Lah gue apa? Udah pendek. Tinggi aku nggak tinggi guys, aku 160. Udah itu aku mukanya kan bukan muka Uzbekistan ya. Tapi kata agensi yang nyuruh aku itu coba aja, kali aja ada keberuntungan di situ. Pikir ya iya juga ya, selama ini kan aku selalu mencoba dan selalu beruntung gitu. Siapa tahu aku ada keberuntungan di sini juga. Nah akhirnya aku datang tuh ke Seoul. Aku acting. Waktu itu ada orang Indonesia satu lagi. Dia mahasiswa, ada orang Indonesia. Aku lupa namanya siapa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Oh kayaknya ini bakal keterima. Soalnya kan udah ada pengalaman. Enggak juga. Di sini juga lihat dong, orang Uzbek, orang Rusia, orang itu juga banyak yang dateng. Aku bilang gitu. Ternyata benar, aku nggak keterima. Temanku yang orang Indonesia itu juga nggak keterima. Nggak tahu yang keterima siapa. Tapi yang aku dengar sih katanya itu film layar lebar itu katanya di cancel, nggak jadi bikin, katanya sih ya. Intinya aku nggak terima di audisi itu. Cuman pas aku pulang ke Busan lagi, itu malamnya ya udah nyampe rumah, aku ditelepon lagi dari agensi lain. Dia telepon aku, katanya gini. Halo, saya dari agensi ini benar nggak dengan Yani? Iya betul. Oh ya, tadi saya lihat kamu di audisi film layar lebar yang tadi kamu datengin siang tadi gitu kan? Oh iya gitu. Oh ya, saya lagi butuh pemain orang Filipina untuk memerankan wanita yang melahirkan. Dia tanya aku, kamu udah nikah apa belum? Ya aku udah nikah, udah punya anak, udah, berarti tahu dong rasanya melahirkan itu bagaimana gitu ya. Ya tau lah gitu. Ya kita butuh, tapi perannya ini jadi orang Filipina ya gitu. Oke. Nah emang untuk film apa? Enggak, ini untuk drama. Kamu tahu nggak drama Yongpal?
gitu, yang The Gang Doctor. Aku bilang nggak tahu, ini lagi tenar-tenarnya, masa kamu nggak tahu, ini loh yang main Kim Tae-hee sama Juwon gitu. Akhirnya aku searching kan, oh ini, iya aku tahu sekilas tapi aku nggak nonton gitu. Emang kalau nggak nonton nggak boleh? Boleh, maksudnya aku nggak tahu, intinya sih gitu. Aku harus datang lagi nggak untuk audisi? Nggak perlu, soalnya pihak mereka udah lihat duluan pas aku audisi untuk layar lebar tadi siangnya itu. Jadi aku udah keterima nih, asal akunya mau. Akhirnya aku mau, terus langsung via telepon aja. Terus dia minta aku untuk kirim video tentang perkenalan diri, misalnya untuk ngasih tahu laporan aja sih. 안녕하세요, 저는 인도네시아에서 온 김미안입니다. 저는 몇 살이고, 저는 언제 한국에 오고. Maksudnya intinya gitu loh, saya orang Indonesia, saya datang ke Korea tahun berapa, dan saya di Korea udah berapa tahun. Intinya gitu. Udah nih aku kirim, selang seminggu kemudian, pokoknya udah fix semua. Jadi aku tinggal nunggu naskah aja. Itu pertama kali aku terjun di dunia acting khususnya untuk drama Korea tahun 2013 audisinya, 2014 aku syutingnya gitu. Nah saat itu kalau nggak salah Instagram itu baru mulai kali ya, udah ada ya, akunya aja yang nggak update, akunya aja yang kudet banget. Jadi ada salah satu temen aku orang Indonesia yang nikah sama orang Korea juga, dia ngasih tahu ke aku, Teteh kok kenapa nggak punya Instagram, padahal Instagram itu bagus loh Teteh buat promo gitu. Itu Instagram apaan? Sorry guys, sumpah gue kudet banget waktu itu, karena dulu tuh dalam otak aku cuman kerja keluarga udah itu aja. Mungkin karena umurku bukan umur muda dan memang dunia aku bukan dunia sosial media, jadi aku nggak ada ketertarikan untuk bikin sosial media gitu. Tapi diajarin sama temanku yang namanya Novi sih, dia orang di Incheon. Dia kata, Teh kenapa di sini bagus loh Teh, banyak yang bisa kita, maksudnya banyak yang update tentang Indonesia bagaimana. Akhirnya intinya aku bikin Instagram. Nih pertama kali akhirnya aku viral dari Instagram itu. Dan aku sendiri nggak tahu kenapa viral. Aku tuh nggak tahu kalau K-drama itu, K-pop itu sudah masuk ke Indonesia. Itu aku nggak tahu. Pada saat aku mau pergi ke Seoul untuk syuting The Gang Doctor, ya biasalah ya, aku namanya di kereta kan perjalanan 2 jam 40 menit untuk ke Seoul. Aku iseng aja cuman moto kertas skenario-nya itu aku up di Instagram, itu pertama kalinya. Cuman bilang gini, captionnya juga cuma bilang menuju ke Seoul untuk syuting drama ini. Tiba-tiba nggak tahu kenapa followerku tiba-tiba banyak, tau-tau udah dari yang cuman berapa ya, cuma 1.500 apa ya, nggak nyampe kali, tiba-tiba sehari itu 1.000 nambah 2.000, pokoknya tau-tau heboh. Itu pertama kalinya aku shock banget, ternyata Indonesia lagi digandrungi drama Korea, nggak tahu aku. Di situ pertama kali akhirnya orang mengenal aku itu dari The Gang Doctor, yaitu Yongpal yang aku jadi ibunya Ali yang melahirkan gitu. Nah dari situ juga yang agensi yang nawarin aku untuk drama Yongpal, aku bilang 2013 sampai sekarang kita saling kontak, dan selalu kalau misalnya aku dapat drama yang punya nama, misalnya yang tenar, itu selalu dari agensi itu dan manajer itu namanya Jin. Di vlog aku juga ada sih sempat nongolin itu orang, manajer aku itu yang namanya Jin. Sampai Rocket Boys juga itu dari dia. Pokoknya drama-drama yang tenar itu aku dapat selalu dari dia. Misalnya kayak Yongpal, Hospital Ship, The Voice 3, terus apa lagi, Dear My Friend, Sapul Impul Sarangan Beautiful, Insengen Wonderful, itu juga dari dia. Pokoknya hampir semua dari dia sih kalau drama-drama yang terkenal itu. Itu pertama ya, bagaimana aku terjun di dunia acting. Jadi kalian salah kalau seandainya aku tuh misalnya drama-drama itu aku audisi datang baris gitu, enggak. Jadi kalau kita udah punya profil dan udah dipegang sama orang-orang kayak produksi house gitu, mereka tinggal ngubungin aku aja. Kalau misalnya cocok ya aku masuk, kalau nggak cocok ya nggak masuk. Sebenarnya yang Squid Game juga aku sempat audisi, tapi audisinya aku nggak datang langsung ya guys. Aku cuman kirim profil dan kirim video perkenalan dia untuk lihat apa sih muka aku seperti apa aslinya. Nah itu aku untuk jadi istrinya si Ali
tapi karena muka aku nggak ada muka-muka Indianya, aku gagal. Yang waktu itu ikut audisi itu juga bukan aku aja, temenku yang orang Vietnam yang jadi Vietnam yang namanya Hong juga, Jiun juga, dia ikut tapi dia juga gagal karena memang mukanya bukan muka India gitu. Intinya gitu sih, sebenarnya banyak kayak yang aku ikut audisi terus gagal itu banyak guys. Jadi bukan karena aku orang Indonesia terus aku harus meraninnya harus jadi peran di Indonesia aja, enggak sih, itu semua terkadang sesuai dengan kebutuhan, dan biasanya mereka tuh rata-rata butuhnya itu peran Vietnam atau peran orang Filipin. Karena kenapa perannya orang Vietnam Filipin terus kak gitu, atau orang Thailand atau orang Kamboja, karena pernikahan dengan wanita yang menikah dengan orang Korea itu, orang Indonesia itu termasuk sedikit dibanding dari negara-negara yang aku sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya ada tawaran atau ada kesempatan untuk bermain di salah satu drama gitu atau film itu, kita harus siap untuk terkadang menjadi orang Filipin, kadang jadi orang Vietnam, kadang jadi orang Kamboja, itu sesuai yang mereka mau. Jadi kita nggak bisa milih, kok lo orang Indonesia, lu kok perannya jadi orang Vietnam. Kan kadang banyak ada yang netizen yang kayak gitu, gue nggak bangga sama dia, orang dia perannya jadi Vietnam, kenapa sih nggak perannya jadi orang Indonesia, emang lo malu gitu. Emang ada yang netizen yang suka komen kayak gitu. Kadang aku sendiri tuh bingung gitu, mereka nggak sadar ya bahwa acting ya cuman acting gitu. Kalau misalnya di pihak pembuat dramanya itu butuhnya orang Vietnam, ya aku harus mau jadi orang Vietnam gitu loh. Terkecuali yang di Voice 3 ya. Kalau di Voice 3 memang awalnya itu aku harus jadi perannya orang Vietnam, akhirnya diganti orang Indonesia karena memang ada ada masalah yang memang aku harus jadi orang Indonesia, yaitu sempat aku jelasin juga kan bahwa di Voice 3 itu judulnya kan rahasia sumpitan, tapi kok aku perannya jadi orang Vietnam, sementara di situ story-nya itu dari sumpitan itu dari Kalimantan. Kan lucu gitu, masa sumpitan dari Kalimantan akunya jadi orang Vietnam. Dan itu karena aku menemukan kejanggalan, akhirnya aku mengajukan pada produser bahwa ini salah, akhirnya aku minta untuk diganti menjadi orang Indonesia, aku jadi orang Indonesia gitu, daripada nanti gue di head speed lagi, dibully gitu kan. Lebih baik gue mengajukan itu ke produser, kalau produser terima ya syukur, kalau enggak ya gue sebenarnya udah antara gagal atau enggak. Kalau misalnya nggak mau ngeganti story-nya ya gue mendingan mundur daripada gue dibully gitu. Tapi akhirnya produser mau mendengarkan permintaan aku dan memang ada kesalahan di situ, akhirnya dia memperbaiki dan aku menjadi berperan yang tadinya harus orang Vietnam jadi orang Indonesia. Walaupun aku harus capek karena aku harus ngajarin para pemainnya dengan bahasa Indonesia juga kan, dan mengganti semua naskah yang aku harus ucapkan itu harus dicampur Indonesia dan Korea gitu dalam waktu di hari H gitu loh. Itu sebenarnya butuh effort banget sih guys. Oh ya, ada sih beberapa temen yang suka tanya juga, kenapa sih peran-peran orang asing rata-rata perannya itu nggak bagus gitu, perannya entah jadi penjahat, entah jadi ilegal, entah jadi ibu KDRT dan lain-lain gitu kan. Untuk itu aku juga sebenarnya kurang srek ya untuk peran-peran kayak gitu, sebenarnya kurang srek, tapi mau gimana lagi, kan yang bikin drama bukan aku hanya diminta untuk memerankan. Buat aku ya, aku mendapat kesempatan aja itu sebenarnya sudah bagus gitu, dan aku nggak punya power di sini gitu. Jangankan aku yang cuma remahan rengginang, artis papan atas pun nggak akan bisa gitu membantah kalau udah disuruhnya perannya itu ya perannya itu. Berapa kali speak up, kadang suka ngobrol-ngobrol sama Jaka itu penulis skrip atau PD gitu, produser suka tanya kenapa sih gitu peran-peran orang asing itu selalu dapatnya yang sedih, yang sengsara, yang KDRI, yang kesannya itu harus ditolong gitu. Karena mereka melihat ke dunia aslinya di Korea, memang kebanyakan yang orang asing itu misalnya kayak pekerja gitu ya, pekerja asing itu kebanyakan kerjanya yang berat-berat dan mendapat ketidakadilan, maksudnya nggak bisa beradaptasi, atau memang tidak sedikit yang ilegal juga banyak banget. Jadi mereka mengambil story-nya dari kenyataan yang dia lihat di Korea langsung. Jadi bukan berarti orang asing itu harus kelihatan sengsara tapi mereka tidak melihat datanya, enggak. Itu sebenarnya memang kenyataan sih, walaupun tidak semua. Dan aku juga sempat bilang, kenapa yang misalnya perannya mixed merit itu harus KDRT, padahal banyak di luar sana yang bahagia. Misalnya contohnya aku baik-baik aja kok. Terus dia bilang, kalau ceritanya tentang yang baik-baiknya aja yang nggak seru gitu, nggak greget gitu katanya sih.
Iya juga sih, tapi suatu saat nanti aku percaya kok bahwa nanti perkembangan story drama Korea itu akan berubah berjalan dengan waktu. Akan ada waktunya, saatnya orang-orang asing itu memerankan yang keren-keren, yang lucu-lucu. Karena sekarang belum saatnya aja sih. Dan kita kan sebagai pendatang ya, dapat kesempatan aja udah bagus gitu ya. Ya cuman bisa menunggu aja, entah itu kapan. Tapi yang jelas Korea akan berubah sih kalau menurut aku. Contohnya ya dulu yang aku cuman jadi orang biasa akhirnya bisa masuk TV. Akhirnya dapat kesempatan ini. Berarti berjalan sama waktu step by step itu yang meningkat sih sebenarnya. Begitu guys. Terus untuk masalah bayaran, mungkin penasarannya. Kalau bayaran tergantung peran, tergantung berapa hari kita syuting, tergantung kontraknya juga, gitu guys. Ya macem-macem sih ya. Kalau cuma sebentaran ya dibayarnya nggak mahal. Kalau yang lumayan banyak ya dibayarnya ya mahal gitu. Itu tergantung. Aku nggak bisa menentukan nominalnya itu. Gue dapetnya segini, enggak. Jadi kalau misalnya kayak aku dapat bayaran terbesar itu dulu peran di hospitalship itu ya. Di hospitalship itu terbesar aku dapat sekitar kalau di rupiah hampir 50 juta lebih ya, 50 juta lebih rupiahnya gitu. Mungkin kalau di Korea ya nggak seberapa, tapi ya buat aku sih cukup, soalnya aku kan cuma perannya untuk nongol berapa menit doang. Cuman yang bikin aku capek karena syutingnya tuh jauh, itu aja sih. Dan itu butuh waktu sekitar 1 minggu karena di pulau lain. Terus kalau enggak deh, yang banyak juga, yang voice 3 juga banyak sih, lumayan lah, bukan gue bilang banyak ya, pokoknya lumayan lah, sekitar segitu. Nah dari dunia acting akhirnya aku terjun ke, akhirnya dapat kesempatan untuk iklan, misalnya jadi iklan mobil Genesis, iklan Samsung, walaupun sekilas ya memang Samsung mah ribet ya, terus iklan penyuluhan kayak campaign gitu, terus iklan kesehatan, lumayan deh. Ya pokoknya lumayan lah, kesempatan itu selalu ada sih, alhamdulillah. Walaupun, tapi dengan aku bercerita kayak gini bukan berarti aku song artis ya guys ya. Aku pure ingin bercerita pengalaman aku aja. Semua itu memang kelihatannya kalau udah di layar kelihatannya kayaknya enak ya guys ya. Tapi sebenarnya sih butuh usaha sih. Dan usahanya itu yang terberat buat aku adalah aku harus bisa membagi antara keluarga dan pekerjaan. Dan seperti kalian tahu kan, berapa kali aku cerita bahwa di Korea itu nggak ada yang namanya pembantu. Kalaupun ada, bayarnya mahal. Kalaupun kita sanggup bayar pun kerjaannya nggak begitu ada. Tapi yang bikin pusing sebenarnya bukan di pekerjaan rumah aja sih. Yang paling pusing nomor 1 adalah siapa yang jaga anak saat aku kerja, gitu loh. Untungnya tuh bapaknya anak-anak bisa diajak kerja sama asal aku ngomong jauh-jauh hari. Kalau dulu guys, waktu bapaknya anak-anak bukan di Korea, di luar negeri, itu setiap aku dapat kesempatan itu nggak sedikit yang aku harus tolak karena nggak ada yang jaga embi gitu. Dan waktu itu si Subin juga masih kecil, nggak bisa diminta tolong. Kalau sekarang aku udah agak enak sih ya, karena si Subin juga udah dewasa, udah bisa ngerti lah, walaupun sekedar masak mie, cuci piring dia udah bisa. Terus kalau disuruh jaga adiknya juga dia udah bisa gitu. Atau kalau papahnya nggak sibuk ya aku minta tolong sama bapaknya. Ini bapaknya anak-anak juga ada di Korea karena corona. Biasanya sih sebelum corona dia di Vietnam 3 bulan sekali pulang, 3 bulan sekali. Oke guys, sampai di sini cerita tentang bagaimana pertama kali aku terjun ke dunia aktingnya Korea. Semoga cerita aku menyenangkan dan bisa diterima di telinga kalian ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Dan ini pure cerita tentang pengalaman pribadi aku. Dan kalau kalian bisa ambil baiknya, silahkan kalian ambil baiknya. Kalau misalnya ada yang nggak serak, kalian buang aja dan nggak usah dipikirkan sampai harus membuat hate speech di komentar. Oke, sampai jumpa lagi di cerita aku selanjutnya. Annyeong!